Rusia minta Indonesia menyatukan dunia. Dalam situasi yang seperti ini, bukan saatnya untuk rivalitas. Bukan saatnya untuk membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia. Apalagi yang membahayakan keselamatan dunia. Что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. Sebagaimana yang terjadi di Ukraina saat ini. Saat ini semua pihak harus menghentikan rivalitas dan ketegangan. Pemerintah Rusia berharap agar presidensi Indonesia di kelompok 20 negara ekonomi terbesar dunia atau G20 pada tahun 2022 dapat menghasilkan agenda yang menyatukan negara-negara di dunia dalam berbagai aspek. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobeeva tanpa menyebutkan secara spesifik mengatakan pihaknya mengharapkan agar presidensi Indonesia dapat menghasilkan agenda yang menyatukan karena di dunia saat ini ada pihak-pihak kekuatan politik dan negara-negara yang ingin memecah dunia, memberikan garis-garis batas. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan dukungan Rusia bagi Indonesia dalam presidensinya di G20 dan pihaknya melihat bahwa Indonesia berusaha untuk membawa agenda yang menyatukan negara-negara di dunia. Salah satunya yakni dengan mengangkat kepentingan negara-negara berkembang sebagai salah satu agenda. Vorobeeva mengatakan bahwa isu-isu prioritas Indonesia yakni terkait penguatan arsitektur kesehatan global, transisi menuju ekonomi dan energi hijau, serta transformasi digital merupakan tujuan yang juga diangkat oleh Rusia dan perlu menjadi tujuan global. Selain itu, pihaknya juga berharap agar G20 di bawah presidensi Indonesia dapat mengajukan inisiatif-inisiatif baru untuk menghadapi semua isu yang tengah dihadapi dunia, terutama terkait penanganan pandemi dan juga pencegahan pandemi di masa depan serta memfasilitasi transformasi digital. Dia juga menyoroti Indonesia yang berupaya membawa kepentingan negara berkembang ke G20 ke dalam diskusi isu-isu tersebut. Dan juga menyebut bahwa Rusia mendukung upaya itu karena pandangan semua negara baik kecil maupun besar atau maju atau berkembang harus tetap dipertimbangkan. Pemerintah Rusia juga menaruh harapan besar pada Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini. China mendadak mendekati Indonesia, sinyal kekhawatiran muncul usai Indonesia perkuat militer. Militer Indonesia akhir-akhir ini nampak sekali menunjukkan kemajuannya, sebab Indonesia telah ramai diberitakan oleh media internasional, bukan tanpa alasan tetapi karena Indonesia memborong perlengkapan militer dan berbagai negara. Hal ini tentu membuat publik terkejut. Sebab, secara mendadak Indonesia memperkuat pertahanan seperti Indonesia. Dan seperti diketahui, kesepakatan pembelian Rafale diteken pada 10 Februari 2022 lalu. Nantinya Prancis juga akan memberikan segala dukungan ke Rafale Indonesia. Di hadapan Menteri Angkatan Bersenjata Paris, Florence Parly, dan juga Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, Ketua dan CEO Dassault Aviation, Eric Treppier, dan Wakil Marsikal Udara Yusuf Jauhari kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI, juga menandatangani kontrak akuisisi 42 pesawat Rafale generasi terbaru oleh Indonesia pada upacara yang diadakan di Jakarta. Akuisisi Rafale untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mencakup solusi turne lengkap dengan paket komprehensif yang mencakup pelatihan awak pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia, dan pusat pelatihan dengan 2 simulator misi penuh. Kemampuan Omnirol Rafale yang unik dan akan memberikan Indonesia alat untuk kedaulatan dan kemandirian operasional, memperkuat perannya sebagai kekuatan regional utama. Industri Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan dari pengembalian industri yang substansial, tidak hanya di sektor penerbangan, tapi juga di semua bidang kerjasama utama lainnya yang berkaitan dengan portofolio luas teknologi ganda yang dikuasai oleh Dassault Aviation dan mitra industrinya, Safran Aircraft Engines dan juga Thales. Sementara itu, media Australian Defense menjelaskan Indonesia setidaknya membutuhkan